Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wa ba'du, ya sahabati, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian, wabil khusus pada para pengurus Musalla Sirajul Muttaqin, pada ketuanya yaitu Al-Ustaz Al-Akh Al-Fadil Saiful Ibrahim, kepada para sesepuh, para orang tua, para hujjaj, dan semuanya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebenar-benar syukur kita atas limpahan nikmat dan curahan rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada malam hari ini kita bisa dapat hadir seperti biasa di hari Jumat malam Sabtu dalam taklim pekanan. Insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran. Mari kita luruskan niat kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, agar apa yang kita dapatkan dari kebaikan pada malam hari ini jauh lebih banyak daripada apa yang kita bayangkan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, idola kita yang kita nantikan syafaatnya dan pertemuan dengannya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya. Kita berharap mudah-mudahan kita yang hadir di sini, keluarga kita semuanya tergolong dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaatul uzma nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan kembali pembahasan tafsir Al-Quran. Terakhir kita sudah sampai di ayat yang ke-16 ya, dari surat Al-Baqarah. Kita membahas yang terakhir adalah sifat orang-orang munafik, yaitu para jamaah diantaranya mereka yang selalu berbuat kerusakan ya, dikasih tahu disuruh berbuat baik malah ngakunya dia berbuat baik padahal dia sedang merusak. Disuruh benar Islamnya ya, sama seperti Islamnya para sahabat, tapi mereka malah menganggap para sahabat itu adalah orang-orang bodoh. Dia menganggap dirinya paling pinter, benar sendirian, susah dibilangin intinya. Kemudian mereka masih akrab dengan syaitan-syaitan mereka, yaitu para pemimpin-pemimpin, pemuka-pemuka, orang-orang kafir, musyrikin. Akrab benar, main sama kita, main juga sama mereka. Bahkan mereka lebih cenderung dekat, akrab dengan orang-orang musyrikin tersebut. Apa informasi yang ada di dalam umat Islam dibeberin, dibocorin ya dengan mereka. Mereka seakan-akan memperolok-olok kita. Itu kelakuan di antara yang dijelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang orang-orang munafik. Ayatnya banyak, ayatnya panjang. Tentu tujuannya apa para jemaah? Tujuannya adalah agar kita mengambil pelajaran, jangan sampai kita
terkena bibit-bibit penyakit munafik. Terkena bibit-bibit penyakit munafik. Memang munafik tulennya adalah mereka. Allah yang tahu hati mereka yang benci kepada Islam. Mereka kufur, mereka benci sama Islam, mereka sembunyikan kekufuran mereka, mereka pura-pura Islam. Itu munafik tulennya. Tapi penyakitnya itu bisa nular kepada kita. Kita ketularan. Apaannya yang kita ditularin, Pak? Yaitu kelakuan, akhlak, sikapnya. Mereka malas sholatnya, kita jadi ikut malas sholatnya. Padahal mereka munafik, kita bukan. Mereka zikir sebentar, malas zikirnya, kita ikut-ikutan. Ya, mereka tukang bohong, berkhianat. Kita yang bukan munafik akhirnya keraraban. Tahu keraraban, Pak? Ketularan debu-debu munafik itu juga udah bahaya, udah parah para jamaah. Maka Allah ceritakan ayatnya begitu banyak, begitu panjang adalah agar kita lebih benar-benar mengetahui, mengenal sifat-sifat mereka, jangan sampai tertular kepada kita. Nah, pada ayat berikut ini para jamaah, ayat ke-17, Allah membuat sebuah perumpamaan. Perumpamaan tahu Pak? Nyamah-nyamahin. Tujuannya apa kalau orang bikin perumpamaan? Tujuannya adalah supaya kita lebih gampang paham. Ya, dikasihlah perumpamaan. Itulah kenapa? Karena boleh jadi gambarannya itu susah dibayangin sama kita. Maka dengan perumpamaan ini, yaitu akan menjadi jelas sebab kita siapa itu orang munafik. Ada orang yang mau menerima perumpamaan yang Allah buat, ada yang nggak mau. Nah, kita orang-orang yang beriman, fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Kalau Allah bikin perumpamaan di ayat Al-Qur'an, kita harus percaya, yakin itu sebuah kebenaran, bukan main-main. Meskipun kadang-kadang perumpamaan yang dibuat di dalam Al-Quran itu adalah perumpamaan yang kelihatannya remeh, ya, sepele. Seperti membuat perumpamaan apa? Seekor nyamuk. Nyamuk ngapain sih? Binatang yang kecil yang kalau nemplok ya, dibuat-buat perumpamaan. Itu kan memang kecil binatangnya, tapi itu mengandung pelajaran. Coba diteliti nyamuk itu fungsinya, struktur tubuhnya Allah buat sedemikian rupa. Ya, kalau diteliti itu biar kata enteng, ya, tapi luar biasa. Apa namanya? Allah mengatur apa yang ada dalam diri nyamuk tersebut. Nah, yang remeh, yang kecil itu dibuat perumpamaan buat orang-orang kafir, bahwasanya mereka meskipun kaya, mereka meskipun berkedudukan mulia, tinggi, mereka ganteng, mereka punya segala macam tentang keduniaan, tapi di sisi Allah itu apa nih? Kecil, Mas. Sebenarnya kecil. Nah, kalau kecil masih ini kecil. Nah, kalau orang kampung kecil, kecil. Semeter. Nah, nggak ada bapaknya, kecil. Maka para jamaah, ini yang mau dibuat perumpamaan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Matal itu perumpamaan. Perumpamaan mereka. Siapa itu? Orang-orang munafik. Perumpamaan mereka itu seperti apa? Kamathalil ladzi, seperti alladzi, orang yang istauqada naro. Istauqada itu artinya minta dinyalakan. Istauqada karena itu wazannya pakai sin. Ya. Kalau auqada yuqidu itu dia nyalahin. Orang mau merokok deh. Nah, itu auqada yuqidu. Tapi kalau istauqada kita minta nyalain orang.
gunung nyalain. Istauqada nara. Ya. Ai mathaluhum al-mutabiq lima kanu alaihi kamathali alladhi istauqada nara ay kana fi zulmatin 'azimatin wa hajatin ila an-nari shadidah. Yaitu Allah ingin mengungkapkan di awal ayat ini perumpamaan mereka itu seperti orang yang sedang berada fi zulmatin 'azimah, lagi dalam gelap banget, ya. Wa hajatin ila nur, dan gelap itu gelap sekali. Yang kedua adalah dia butuh cahaya. Ada orang yang gelap tapi nggak butuh cahaya, ada nggak? Ada orang gelap nggak butuh cahaya, orang yang di pacaran, ya kan? Gelap-gelap ngapain di center dia, gue ngapain gue di center? Orang lagi tidur, ya kan? Hilau, matiin. Dia nggak butuh cahaya. Ini udah gelap, butuh cahaya. Stop kontaknya, cobain nggak? Matiin nggak? Nyobain aja, nyobain. Gelap itu semua, biarin. Nggak hilang lontong sayurnya. Lagi. Semuanya. Ayah ini. Oh di sono ya. Gelap bu, biarin kita biar rasain. Ya, matiin semua. Nah, bubar. Wah ini kan nonton bioskop, kamu tanya-tanya. Masih ada terang-terang. Coba kalau gelap suruh keluar bagaimana? Nubruk sono, nginjek itu, macam-macam. Kita butuh cahaya nggak sekarang nih? Butuh. Coba nyalain. Nah itu istauqada, saya minta nyalain. Istauqada nar. Nah, kelihatan kan gantengnya? Istauqada nar. Mereka sedang berada dalam kegelapan yang amat sangat gelap dan mereka sangat butuh. Lalu kemudian fastauqadaha min ghairihi. Lalu dia minta nyalain cahaya dari selain dia. Minta tolong dong. Kenapa? Minta tolongnya kepada orang karena dia nggak punya. Kalau dia punya masih mending. Ini dia perumpamaan dalam Al-Quran. Jadi diumpamakannya orang minta nyalain sama orang lain. Kenapa? Karena dia nggak punya cahaya. Ya. Lalu kemudian walam takun indahu mu'iddah bal hiya kharijah anhu. Dia nggak punya alatnya untuk menyalakan tersebut. Bahkan dia berada di dalam ruang yang berbeda. Ya. Falamma adaa'at an-nara ma haulahu. Allah lanjutkan. Falamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim. Ketika udah dinyalain, maka apa yang terjadi? Zahaballahu binurihim. Nyala nggak tuh lampunya? Nyala cahayanya, nyala. Tapi dia terang nggak? Siapa yang bikin? Nggak terang dia. Tapi bahasanya adalah nyala lampunya, tapi zahaballahu, Allah hilangin itu cahayanya. Allah nggak kasih. Ya, zahaballahu binurihim. Allah tinggalkan, Allah pergikan cahaya buat mereka, wa tarakahum fi zulumat, dan membiarkan mereka dalam keadaan gelap, la yubsirun, mereka tidak melihat. Ini para jamaah gambarannya apa? Coba kita bayangin, ini satu ruangan, tiba-tiba dinyalain lampunya, cekrek, yang satu, yang lain dapat cahayanya, yang satu enggak. Gimana ceritanya? Bisa nggak begini? Kalau nyala kan nyala semua ya kan? Nah ini digambarkan boleh jadi dia berada dalam satu ruangan atau mungkin di luar. Oh, nyala. Tapi begitu dia mau masuk, mau nyari cahaya tersebut, nggak bisa. Gelap, nggak dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu perumpamaannya para jamaah lebih dahsyat. Wa nazarul mahalla alladhi huwa fihi wa ma fihi minal maqawibi wa amniha. Dia melihat tempat di mana keluar cahaya tersebut. Dia amat sangat butuh cahaya tersebut. Dia tahu bahwa kondisi dia saat itu sedang ketakutan karena gelap. Buat tempat amannya ada di mana? Di sebelah sono. Tempat amannya. Tahu mana yang bahaya, mana yang aman, ya.
dia ngelihat ternyata nggak dikasih, itu lebih pahit, lebih sakit penjamaah daripada kita umpamanya contoh doang, kita minta korek api, ya. Korek api biasa buat ngapain? Bakar. Wah, dibuat dibakar, buat obat nyamuk kan bisa. Kalau kita minta, dia kagak punya, kesel nggak kita? Kagak dong, orang dia nggak punya, ya kan? Bagi dong, api nggak punya, masih penting daripada dia punya tapi nggak dikasih, lebih sakit. Sakit itu mana? Ya itu sebuah perumpamaan supaya menggambarkan bahwa orang-orang munafik ini nanti, ya, keadaannya di dunia seperti itu, ya. Dia sudah melihat mana tempat yang menakutkan dan mana yang bisa aman. Wantafa'a bitilkan nar wa qarrat biha 'ainuhu wa dhanna annahu qadirun 'alaiha. Dia udah lihat, dia udah samperin, dia udah ngira-ngira, alhamdulillah akhirnya dapat juga cahaya api. Begitu dia nyamperin, fa bainahu wa kadzalika, ketika dia samperin, idzahaballahu binurih, tiba-tiba Allah hilangkan. Nggak bisa. Ya, dia datang ternyata gelap. Pada habaan pundur wadahaba ma'ahu surur. Hilang itu cahayanya yang tadinya dia udah senang, dapat juga nih cahaya. Ternyata begitu nyampe nggak ada cahayanya, nggak dikasih. Maka cahayanya hilang, kegembiraannya pun hilangnya kagak jadi. Itu adalah sepahit-pahitnya siksaan. Itu bentuk apa namanya? Mengolok-olok. Mereka mengolok-olok umat Islam di dunia. Nanti di akhirat mereka diolok-olok, diremehkan seperti itu. Wa baqiya fi dzulumatil 'azimah wan narul muhriqah. Dia terus tetap dalam kegelapan dan sementara api cahaya tersebut bukannya memberikan cahaya malah membakar. Pada haba ma fiha min al-isyraq wa baqiya ma fiha min al-ihraq. Fa baqiya fi dzulumatin muta'addidah. Saat itu dia tetap berada dalam kegelapan, bahkan gelapnya itu muta'addidatun. Gelapnya itu apa bahasanya muta'addidatun? Bertumpuk-tumpuk dan bermacam-macam. Gelapnya, gelap yang pertama kata Syekh As-Sa'di, yakni zulumatul lail. Pertama gelap malam, gelapnya malam. Yang kedua adalah zulumatus sahab, gelapnya langit, awan, langit. Kadang kita malam gelap, tapi kalau kita melihat awan, melihat langit, ada cahaya nggak? Ada, masih bulan, kelihatan bintang bulan. Dunianya gelap, gitu ya. Ini udah malam gelap, begitu di atas nggak ada cahaya. Ya, zulumatus sahab wa zulumatul matar, dan juga gelapnya hujan, ditambah hujan yang begitu deras. Itu kalau saking derasnya hujan kan gelap, ya, gelap awannya, tertutup dengan lembabnya air, ya, bertumpuk-tumpuk. Wa zulmatul hasilah ba'dan nur, akhirnya itu adalah kegelapan yang dia dapatkan setelah sebelumnya ada cahaya. Kaifa yakunu halu hadzal mausuf. Coba bayangkan, kita disuruh mikir dengan perumpamaan ini, kita suruh bayangin. Itulah nasib orang-orang munafik. Fakadzalika haula'il munafiqun. Itulah keadaan orang-orang munafik. Istauqadu naral iman minal mu'minin. Ini perumpamaannya. Orang munafik dia minta cahaya dari siapa? Minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman. Dia lihat orang beriman punya cahaya, tolong dong nyalahin. Dia minta, ya, walam takun sifatul lahum, walam takun sifatan lahum. Tapi mereka tidak punya. Orang beriman punya, tapi mereka tidak punya. Fantafa'u biha, lalu mereka mendapatkan manfaat dengannya, ya. Wa haqqana bidzalika dima'uhum wa salimat amwaluhum. Dengan cahaya yang dimiliki orang beriman, mereka main, mereka bergabung, kumpul sama orang beriman, akhirnya apa? Mereka dapat manfaat. Selamatlah, kekufuran mereka itu enggak ketahuan, ya kan? Diumpetin dalam hatinya, padahal dia orang kafir. Akhirnya apa keuntungannya? Hartanya selamat, nggak diganggu, karena dianggapnya dia adalah orang beriman semuanya. Ya,
darahnya tidak ada yang mengganggu, karena padahal hatinya masih kufur. Wa hasala lahum naw'un minal amni minad dunya fid dunya. Mereka mendapatkan rasa aman itu di tengah-tengah kaum mukminin di dunia. Padahal Pak, mohon maaf, undang-undang hukum Islam itu mengatakan kalau seandainya ini orang-orang mukmin, ya, satu kampung, satu daerah, satu kota, satu negara, itu orang-orang beriman. Kalau ada orang yang kafir, orang yang non-muslim mau tinggal bareng berdampingan dengan kita, itu syaratnya mereka harus bayar jizyah. Jizyah itu adalah jaminan keamanan. Jaminan keamanan. Coba kalau ayam tinggal di serigala, nggak aman dia kan? Serigala satu tinggal sama ayam bareng, aman nggak dia? Enggak. Yang takut ayamnya atau serigalanya? Kalau dia minoritas, nanti Pak, ya kita nggak tahu keamanannya bagaimana. Nah, untuk menjamin keamanan tersebut, boleh silakan tinggal bersama kaum mukminin, tapi uang jaminan keamanannya itu mereka harus bayar. Kalau sudah berbayar, maka mereka diperlakukan sama seperti orang beriman. Itulah negeri Islam, penuh dengan keamanan, penuh dengan toleransi, solidaritas. Asal mereka mau bayar, dia aman. Kalau ada yang gangguin dia, yang belain adalah negara, gimana nggak aman itu? Coba kita orang Islam berada di minoritas, ada yang nyentil dikit, diam aja. Ada yang bunuh, ada yang dizalimi, siapa yang menolong? Ya, kalaupun ada, mungkin itu bisa kita hitung di beberapa tempat saja. Tapi banyak keislaman mereka itu malah justru terancam. Ya, di mana kemarin yang dibantai di Myanmar, di mana lagi? Rohingya dan lain sebagainya. Tapi kalau di negeri Islam tidak pernah kita dengar ada orang kafir dipukulin, digebukin, dibunuh, dimaling, dicolong hartanya. Nah, kalau itu ditegakkan, mereka bayar upeti, bayar jizyah, uang keamanan, maka mereka bisa hidup dengan damai tenang. Mereka bisa dagang, mereka bisa ke pasar, bisa hidup normal. Nah, karena dia ngaku-ngaku beriman, padahal dia kafir, bayar jizyah nggak jadinya? Enggak. Diperlakukan seperti orang yang beriman, sama aman dia tinggal di situ. Nah, itu yang dimaksud mereka mencari cahaya dari siapa? Dari orang yang beriman. Dapatnya dia dapat. Fabainahum ala dzalik. Maka ketika mereka berada dalam kondisi seperti itu, mereka lagi asik-asik, tenang, ya, menikmati kehidupan, idh hajama alaihimul maut, tiba-tiba datanglah kematian secara mendadak. Fasalabahum al-intifa' bidzalika nur, tiba-tiba cahaya yang selama ini menerangi dia waktu di dunia menjadi hilang, bahkan berubah menjadi salab, menjadi negatif, menjadi sebuah hukuman, azab, siksaan buat mereka. Wa hasala lahum kullu hammin wa ghammin wa adab, berubah menjadi sebuah ketakutan, sebuah azab, siksaan, dan jadilah dia tinggal pertama kali di mana? Fi zulmatil qabri, di gelapnya kuburan. Ya, kuburan gelap atau terang? Di luarnya terang, dikasih cahaya. Di dalamnya emang udah pernah? Iya, gelap-gelap. Kayaknya. Alhamdulillah. Kalau kita ngelihat pakai mata dunia gelap. Tapi kalau orang yang beriman, yang amalnya soleh, ini yang tidur di atas sofa, di atas spring bed, di atas tanah. Ini yang mana Pak? Kita pulang tidur di kamar di atas kasur, pakai kipas angin, kalau enggak AC. Iya, enak. Enakan mana dia dalam kuburan? Kita begini aja kok bisa, ya kan? Orang dia udah dinding hari-hari, ya kan? Nggak bisa, diri bisa, nggak bisa. Cahaya dari mana? Kelihatannya kalau kita pakai mata
atau dunia. Tapi boleh jadi ahlul iman, orang yang beriman itu dia lebih nyaman tidur di situ, lebih nyaman. Ya, dalam beberapa keterangan orang yang beriman itu ditemenin sama amal solehnya. Dia istirahat, udah nggak capek, udah nggak semikirin lagi, bangun tengah malam, ya masak air buat dagang besok, siang-siang keringetan nyuci, ngupiak-ngupiak apa baju, belum bebenah, hitung duit tekon, ya. Kirain dapat duit, pada nyengir semua, kayaknya nyindir nih. Yang dah tagihan dari sono, listrik belum keduman, iya, setoran kagak cukup, ya. Habis modal lama-lama dimakan, minjem lagi sama siapa, pusing nggak? Kalau orang di dalam kubur udah mikir gitu lagi kan? Dengan amalnya dia tenang, istirahat, ditemani dengan amalnya, tidurnya seperti tidurnya pengantin. Pernah kan? Enggak, anak kecil buatan nyawa enggak. Tidurnya pengantin, baru aja ngecek udah subuh, udah bangun. Nggak berasa kalau udah hari kiamat, tidak bisa mau masuk surga. Seneng nggak? Seneng. Jadi sempit tempatnya kuburnya, tapi boleh jadi mereka lebih bahagia daripada kita. Kalau yang tapi kalau yang kubur, orang ahli maksiat dosa, ngap, udah gelap, banjir, hujan kehujanan, ya kan? Ada amalnya nemenin dia, mana amal keburukan semua. Lama amat pagi udah nggak betah. Jadi para jamaah sekalian, zulumatul qabr itu gelapnya kubur, wa zulmatul kufri wa zulmatul nifaq, gelapnya kekufuran akibat yang kufur yang dia lakukan, dan kemunafikan, kezaliman yang dia lakukan, al ma'asi ala ikhtilafi anwa'iha, dengan macam-macam berbeda-beda itu bentuk maksiatnya. Jadi diterima hukuman itu sesuai dengan dosa maksiat yang kita lakukan waktu di dunia. Disesuaikan, disejajarkan. Orang yang tukang makan riba lain, orang yang tukang bohong, tukang berkhianat lain hukuman. Disesuaikan. Allahu a'lam. Allah yang maha tahu. Dan setelah itu puncaknya apa? Wa ba'da zalika zulmatun nar, yaitu kegelapan neraka. Di kuburan dia udah tersiksa, puncaknya adalah masuk neraka, wa bi'sal qarar. Ya, Allah menggambarkan apa? Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Summun aslinya summun, karena ketemu ba jadi summum bukmun. Ya, ada yang susah baca lempeng sini. Summun artinya adalah tuli. Summun itu artinya tuli, budeg. Ya, kalau kita budeg, pakai G bukan pakai K. Kalau pakai K budeg itu kecil, kalau budeg, lu udah budegnya udah pakai G. Budeg. Ya, ini maksudnya apa? Orang munafik itu sumun, yaitu tuli ansima'il khair, dari mendengar kebaikan. Ini orang munafik. Dinasehatin, nggak dengar. Tapi kalau giliran ngomongin makanan, dengar. Lontong sayur, wah bangun. Giliran gajian, asik nih, tegar mata. Tapi giliran dinasehatin, pura-pura ngantuk. Nyindir rusak ya. Dinasehatin, keluar kuping kanan, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ada yang kagak keluar, mandek ke dalam, nggak masuk ke hati. Ada yang keluar lagi lewat kuping kanan juga. Sumun. Ada orang modelnya sumun ini. Kalau dinasehatin, udah kedemenan, itu orang munafik. Dinasehatin, dia menjadi budeg, ya. Bukmun itu bisu,
Bukmun itu bisul anil nutqi. Udah tahu kebaikan, nggak mau diucapin, nggak, susah lisannya mengucapin syahadat, mau masuk Islam, keluh lidahnya. Padahal dia tahu, dia udah dengar, tapi nggak bisa mengucapin. Suruh zikir, nggak mau. Baca Quran, nggak mau. Jadi para jamaah bukmun, yaitu nggak bisa mengucapin kebaikan. Umyun itu buta, buta an ru'yatil haq, buta dari melihat yang hak. Fahum la yarji'un, lalu mereka dengan tiga tersebut, para jamaah ini mewakili indera kita ya. Yang pertama adalah kuping, yang kedua lisan, yang ketiga adalah mata. Ya, fahum la yarji'un, apa maksudnya mereka tidak yarji'un? Itu artinya kembali. Orang yang budak, orang yang bisu, orang yang buta, mereka tidak kembali. Maksudnya apa? La li'annahum tarakul haq ba'da an arafuh. Maksudnya mereka tidak bisa kembali ke jalan yang benar. Mereka tidak bisa balik kepada jalan yang keselamatan. Padahal sebelumnya dia tahu yang namanya balik itu apa sih Pak? Yang namanya balik, pergi, balik lagi ya kan? Berarti dia tahu tempatnya kan? Pergi dari rumah kan balik lagi ke rumah. Aslinya berarti dia ada di pada cahaya. Mereka itu tahu kebenaran. Allah sudah kasih bekal, fitrah hatinya mengenal kebaikan, dikasih Al-Quran.